Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kampus UIN dari Banda Aceh, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya yang bernama Reza Wawidi, dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas dari dosen saya yaitu dari Bu Sri Murni, yaitu tugas akhir. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan yang perubahan-perubahannya serta hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Laporan keuangan ada beberapa, yaitu sudut pelaporan, akad dan legalitas organisasi. Sehingga persamaan akuntansi secara syariah adalah sebagai berikut, yaitu ada aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirikah temporer ditambah ekuitas. Yang kedua yaitu laba sama dengan penghasilan dikurang hak pihak ketiga atas bagi hasil dikurang beban. Jadi laporan keuangan syariah terdiri dari 7 unsur, yaitu 4 unsur posisi keuangan dan 3 unsur kinerja keuangan. Yang satunya yaitu aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan yang ketujuh yaitu beban. Unsur posisi keuangan yang pertama yaitu ipsum dolar. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua yaitu sum dolar merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Yang keempat yaitu dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana. Dan selanjutnya unsur kinerja keuangan. Dalam unsur kinerja keuangan ada 3 jenis, yaitu yang pertama tentang kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua yaitu dalam dana syariah, hak pihak ketiga atas bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang terakhir yaitu beban. Beban adalah selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang, kan ada yang bertanya begini. Jadi apa yang dimaksud dengan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut? Jadi gini, yang dimaksud dengan pengakuan dalam unsur-unsur laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajibankah, ekuitas, dana syariah temporer, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan beban. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu yang pertama
faktor kualitas informasi dan organisasi yang terdiri dari pelatihan akuntansi, teknologi, informasi, integritas, kontinuitas, dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu faktor sumber daya manusia yang terdiri dari sumber daya manusia, asimetri informasi, latar belakang pendidikan, dan konservatisme. Dan yang ketiga yaitu faktor pemahaman akuntansi dan modal yang terdiri dari pengetahuan akuntansi, pengalaman dalam informasi akuntansi, dan pinjaman modal. Yang keempat, faktor pengendalian interns yang terdiri dari sistem pengendalian interns, kepatuhan dengan standar, dan konsistensi. Yang kelima yaitu faktor manajerial yang terdiri dari kemampuan dan manajemen. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan, ingin menambahkan sebuah juga laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional adalah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Tetapi laporan keuangan konvensional dan syariah merupakan jenis laporan yang memuat sebagian besar hal-hal yang sama dan intinya melaporkan kinerja perusahaan sembari memperlihatkan posisi perusahaan saat ini terkait dengan kekayaan dan kewajiban. Namun, ada beberapa perbedaan yang menjadikan keduanya merupakan laporan keuangan yang berbeda. Yang pertama yaitu sudut pelaporan. Dari segi pelaporannya, laporan keuangan konvensional memuat lebih sedikit unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan konvensional terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus ras, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan syariah, unsur-unsur yang termuat antara lain neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi syari terkait, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, serta laporan dan penggunaan dana kebaikan. Jadi yang kedua yaitu akad dan legalitas. Istilah akad dikenal dengan sebagai kesepakatan kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Syarat dan ketentuan jelas sudah disepakati dari awal secara rinci dan spesifik, sehingga ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka ia wajib menerima sanksi seperti yang sudah disepakati. Ketentuan akad tersebut terdiri dari rukun dan syarat. Rukun menyangkut unsur-unsur fisik seperti penjual, pembeli, barang, serta harga. Sementara syarat yang diwajibkan antara lain barang dan jasa wajib halal, harga barang atau jasa harus jelas, tempat penyerahan yang jelas, serta barang yang ditransaksikan wajib sepenuhnya dalam kepemilikan. Dan yang ketiga yaitu organisasi. Dilihat dari segi organisasi, kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS menjadi faktor pembeda antara perusahaan berbasis syariah dengan perusahaan konvensional. Kehadiran DPS yang terdiri dari minimal 3 orang profesi ahli hukum Islam ini bertanggung jawab dalam memberikan fatwa agama dan mengawasinya bersama dengan Dewan Komisaris perusahaan yang menggunakan basis syariah. Sedangkan dengan perusahaan konvensional tidak dikenal dengan DPS maupun aturan-aturan yang merupakan bagian dari tanggung jawab DPS itu. Dan yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Adanya masalah akan diselesaikan secara berbeda oleh perusahaan dengan basis konvensional serta basis syariah. Pada perusahaan berbasis syariah, adanya perusahaan berbasis syariah. Adanya masalah akan diselesaikan dengan aturan dan hukum syariah. Beberapa halnya
dengan perusahaan konvensional yang menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Lembaga yang mengatur hukum syariah di Indonesia ini adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI. Dan yang terakhir itu yang kelima, usaha yang dibiayai. Ada paradigma berbeda yang membedakan usaha konvensional dengan usaha berbasis syariah. Usaha berbasis syariah akan menggunakan paradigma tersendiri yang mana menekankan kepercayaan bahwa setiap aktivitas manusianya memiliki nilai akuntabilitas dan ilahiyah yang menempatkan akhlak serta perangkat syariah sebagai parameter baik dan buruknya suatu aktivitas usaha. Berbeda halnya dengan perusahaan konvensional yang tidak mengenal hal semacam ini sebagai dasar pelaksanaan aktivitas bisnis mereka. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang atau yang kata-kata yang susah dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.